Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Dwi Anggraini dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 dari Universitas PGRI Delta Sidoarjo dengan NIM 2387201012. Nah, saya akan menjelaskan beberapa topik di video ini. Yang pertama adalah mengenai etnis, yang kedua mengenai Hari Pahlawan, dan yang ketiga adalah menurut pendapat saya mengenai bagaimana Pak Prabowo menetapkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nah, yang pertama adalah mengenai etnis. Etnis yang mau saya jelaskan di sini adalah etnis India, teman-teman. Etnis yang ada di Indonesia, di mana etnis ini tuh berada di salah satu kota, yaitu kota Medan, yang tepatnya di Kampung Madras. Nah, kampung ini tuh disebut sebagai Little India atau Kampung Keling, karena di dalamnya itu orang-orang asli India yang berasal dari Tamil dan juga Punjab, teman-teman. Orang-orang ini tuh datang berkembang ya. Perkembangan kedatangan maksudnya, mereka ini datangnya itu di abad ke-19 pada masa kolonial, di mana mereka ini kedatangannya itu sebagai pekerja yang diambil oleh para kolonial untuk menjaga perkebunan tembakau, sebagai penjaga toko tekstil, dan juga sebagai pedagang. Apakah ini juga menjadi pembeda dengan orang Tionghoa? Jawabannya iya. Jadi orang Tionghoa itu lebih banyak mendapat kebebasan untuk berada di Indonesia, karena ya untuk berdagang ya, untuk sebagai kongsi ya, sebagai keuangan lah ya, untuk kolonial juga, daripada orang India yang mereka diambil sebagai pekerja, sama seperti orang pribumi sebenarnya. Nah, lalu orang-orang yang ada di Little India ini, yang ada di Kampung Madras itu seperti apa sih? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dari adat istiadatnya, pakaian, bahasa, makanan, kebudayaan itu memang benar-benar sangat India. Bahkan saat kita datang ke sana, kita tuh seperti merasakan vibe India, vibe Bollywood yang ada syarukan-syarukannya gitu pokoknya. Nah, dimana itu cukup seru ya bagi saya, apalagi saya itu juga suka sama India gitu. Nah, dari yang pertama itu pakaiannya tuh menggunakan pakaian sari India yang kalian tahu lah ya, yang ada di sebelah sini, terus juga ada yang di belakang sini, ataupun di samping kanan ataupun kiri satu gitu lah, pakaian India asli ya, mau dari cewek maupun cowok juga. Lalu juga yang kedua dari makanannya itu juga makanan-makanan khas India, teman-teman. Ya, beberapa yang bisa disebutkan itu ada roti canai, lalu juga ada panipuri, lalu ada juga martabak kuah kari gitu. Itu enak deh kayaknya ya, makan makanan India itu yang ada di Indonesia itu. Nah, lalu yang ketiga itu dari bahasa. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, karena mereka tidak hanya interaksi dengan mereka sesama dari India ya, atau orang-orang yang ada di Little India saja, keturunan India, tetapi juga orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi Indonesia, dan juga orang-orang Tionghoa. Jadi menggunakan bahasa Indonesia ya dengan logat-logat Medan lah ya, teman-teman. Lalu dari segi festival, nah ini tuh banyak banget ya festival-festival yang sebagai cara untuk meriahkan atau rasa syukur. Nah, ini juga yang biasa diperingati, itu salah satunya adalah Dipavali, yaitu festival lampu yang memang dimana menggunakan lampu lilin, pokoknya itu kecerahan ya, cerah yang bersinar ya itu. Nah, itu kurang lebih biasanya dilaksanakan 5 hari, teman-teman, sebagai rasa syukur atas kehidupan ya, kita atau orang-orang India itu terhadap kehidupan ini yang diberikan kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Lalu ada juga tempat peribadatan yang tidak hanya untuk umat Hindu, dan orang-orang India ini juga bukan hanya orang Hindu, teman-teman, juga ada Buddha dan juga ada Muslim. Jadi ada 3 tempat peribadatan yang saya ketahui. Yang pertama itu ada kuil Kuil Sri Mariaman, teman-teman. Nah, ini tuh kuil terbesar tertua Hindu juga yang ada di Medan. Nah, ini yang dibangun di tahun 1884. Lalu yang kedua ada vihara besar yang juga terkenal, yaitu yang dikenal sebagai Gunung Timur. Lalu yang ketiga juga ada masjid. Nah, masjidnya ini sangat unik ya namanya. Itu namanya Masjid Gauriah, sangat-sangat India bukan? Jadi kayaknya kita merasakan vibe benar-benar India di sana meskipun sebagai Muslim ya. Tapi makanannya, apakah makanannya haram? Oh, enggak, makanannya juga ada yang banyak yang halal, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau kita mau kulineran di Little India atau di Kampung Madras ya, teman-teman. Nah, yang dimana ini menjadikan alasan saya untuk mengambil topik ini karena cukup menarik ya, karena di besarnya Indonesia ini kita juga mendapatkan beberapa etnis yang sangat-sangat unik ya. Bukan hanya Tionghoa, tapi juga ada India, ada juga dari negara-negara tetangga ya, mungkin seperti dari negara mana itu, apa ya, saya bingung, itu dari Jepang ya, kayak gitu sih. Banyak ya etnis-etnis Indonesia yang bercampur dengan etnis-etnis dari luar, seperti itu. Oke,
Yang kedua, saya akan membahas mengenai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ini adalah hari yang selalu kita peringati di tanggal 10 November, yang dimana sebagai salah satu cara kita untuk menghargai, untuk menghormati, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Nah, alasannya kenapa? Jadi dulu itu waktu di Surabaya ada satu pertempuran besar, yaitu dimana ada kolonial para sekutu yang datang di tanggal itu tersebut, tanggal 10 November itu, dimana kita kan sudah merdeka ya teman-teman, tapi kita masih dijajah dan mau diambil kembali tanah milik kita. Akhirnya dengan semangat yang luar biasa, dengan didorong yang disemangati oleh Bung Tomo, mengajak arek-arek Surabaya, tapi bukan dari Surabaya saja, tapi juga dari Gresik, dari Sidoarjo, dari Pasuruan, dari Jombang dan sebagainya, dari Madura pun juga banyak gitu, untuk membela negara kita gitu, yang dimana itu pertempuran yang sangat-sangat sengit dan sangat-sangat luar biasa teman-teman. Makanya itu diperingati setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan gitu. Jadi untuk sebagai alasannya itu ya sebagai cara kita untuk menghargai ya, untuk mengenang, untuk kita bisa belajar bahwasannya ini loh perjuangan rakyat Indonesia untuk membela negara kita, yang dimana untuk kita hidup layak gitu dengan baik, yaitu tanpa adanya para kolonial seperti itu. Lalu apakah jadi untuk menjadi pahlawan itu ada syaratnya? Sebenarnya untuk jadi pahlawan itu kita tidak perlu perlu syarat sebenarnya. Untuk diakui sebagai pahlawan itu, untuk saya ya, pahlawan itu tuh adalah orang-orang yang berjasa, yang membantu kita. Itu juga bisa contoh orang tua, bapak, ibu, guru, itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi meskipun tanpa kita berperang yang bersimbah darah, kita juga akan tetap bisa menjadi pahlawan gitu. Tapi untuk menuntut negara sendiri apakah ada? Nah, ada. Dan untuk jadi pahlawan itu kita perlu untuk bisa memberikan nilai sebenarnya. Apa nilai yang bisa kita ambil dari pahlawan tersebut? Kalau pahlawannya yang hanya bisa merugikan, apakah itu disebut pahlawan? Oh, jelas tidak. Jadi untuk jadi pahlawan perlu adanya beberapa syarat juga, yang dimana untuk diakui ya, untuk diakui secara nasional. Itu yang pastinya adalah orang Indonesia, yang dimana mereka berjuang untuk negara kita, yang dimana jadi pahlawan ini tuh kita memiliki semangat untuk membantu untuk menjaga NKRI seperti itu. Nah, kalau bagi saya, pahlawan saya itu siapa? Pahlawan saya ya orang tua, dan juga bapak ibu guru dosen, dan juga teman-teman saya yang selalu ada setiap hari saya, yang menyemangati saya. Itu adalah anugerah dari mereka, bagi saya adalah sebagai pahlawan teman-teman. Nah, yang ketiga saya akan membahas mengenai pendapat saya tentang keputusan Pak Prabowo untuk menjadikan Pak Soeharto, presiden kedua kita, sebagai pahlawan nasional. Kenapa sih kok Pak Soeharto dijadikan pahlawan? Karena sebagai pahlawan itu dengan masa pemerintahan yang sangat krusial, yang banyak memberikan dampak negatif, itu menjadikan beliau ini tidak bisa untuk diterima sebagai pahlawan nasional. Dan begitu pun juga pendapat saya kurang pro tentang hal itu. Kenapa? Karena sebagai orang yang selalu memberikan kewenangan hak untuk orang lain, saya cukup kurang setuju ya. Bagi saya itu sangat krusial, karena dari apa yang saya temukan mengenai masa itu dari orang tua, dari orang-orang terdekat, adalah bahwasannya kita berada di negara demokrasi, tapi kita tidak bisa menyampaikan suara hak atau memberikan hak kita sendiri sebagai rakyat untuk memilih. Jadi kita selalu diberikan pilihan, yang dimana kita harus memilih yang disuruh gitu. Jadi kayak contohnya ya, waktu pemilihan gitu, ada P3K, ada Golkar, ada PDI, tapi kita harus disuruh untuk memilih Golkar seperti itu. Nah, itu menjadikan salah satu kenapa di masa itu, meskipun kita sebagai negara demokrasi, tapi kita tidak bisa kebebasan untuk berekspresi, kita tidak bisa memiliki kebebasan untuk memilih. Dan apakah hanya akan ada hal-hal buruk di masa itu? Ternyata juga tidak, ada hal baiknya teman-teman, yaitu dimana Pak Soeharto ini sebagai bapak pembangunan nasional ya, lalu juga beliau ini yang bisa mencapai swasembada beras pada tahun 1984, dan itu pun juga diakui oleh FAO. Lalu juga ada pembangunan jalan ya, jembatan, pelabuhan, sekolah-sekolah yang masif di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu juga penurunan angka kemiskinan yang signifikan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jadi di mana yang saya ketahui dari orang tua saya, bahwasanya waktu itu sekolah pada masa itu gratis, dan kita itu benar-benar semuanya mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Tapi yang
masih menjadi perdebatan adalah yaitu tadi banyak hal-hal yang dimana kita tidak bisa memberikan kita tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat dan sebagainya. Apalagi kayak dulu ya, untuk tentram amannya itu memang sih kita tidak ada preman dan sebagainya, kan ada Petrus ya, penembak misterius gitu. Jadi itu hal baiknya, tapi hal buruknya adalah itu menjadikan kita takut untuk kemana-mana. Kita takut dianggap sebagai preman, kita dianggap sebagai orang jahat gitu. Padahal bisa jadi di masa waktu itu untuk keluar malam dan sebagainya itu adalah suatu hal yang dimana untuk kita mencari nafkah, untuk ke pasar dan sebagainya. Di sini seperti itu. Jadi untuk saya, pendapat saya kurang setuju jika Bapak Soeharto dijadikan sebagai presiden. Dan kawan-kawan bebas berpendapat gitu, Pak, Ibu, kakak-kakak dan sebagainya. Dan itu pendapat dari saya sebagai mahasiswa sejarah dari Universitas PGRI Data Sidoarjo. Dan ya, dengan pembahasan ini sebagai pembahasan terakhir saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.